pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja. Apa itu? Bukan gak masuk akal. Akal kita yang belum masuk ke dalam misteri dan rahasia kasih Allah. Jawaban ya dalam kerendahan hati dan ketaatan tersebut menjungkir balikkan kata tidak yang penuh arogansi dan pemberontakan. Ya dengan kerendahan hati versus tidak dengan arogansi dan pemberontakan. Bagaimana dengan kita? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo di Semarang untuk kita semua dimanapun berada. Hari ini adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Di tengah perjalanan rohani kita merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus di masa Prapaskah ini, kita diajak sejenak bersukacita bersama Bunda Maria yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Sang Immanuel. Apa artinya? Kita tahu Ibu Maria jugalah yang setia menyertai Yesus dalam kisah kasih, kisah sengsaranya, hingga penyaliban, wafat, pemakaman, dan kebangkitannya. Bahkan Ibu Maria menyertai para rasul sesuai dengan yang disabdakan Kristus Sang Putra untuk menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada para rasul. Ibu Maria setia menyertai. Kesetiaan itu sudah bisa kita rasakan sejak awal Ibu Maria dipilih menjadi Bunda Kristus yang hari ini kita rayakan. Nah, sebagaimana dicatat di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, kisah Bunda Maria menerima kabar sukacita diwartakan kepada kita. Banyak hal bisa kita renungkan pada hari raya ini. Namun pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja. Apa itu? Yang tadi sudah saya katakan tentang kesetiaan Ibu Maria. Nah, kesetiaan itu tidak bisa dilepaskan dari kerendahan hati dan ketaatannya. Kerendahan hati dan ketaatan Bunda Maria dalam menanggapi pilihan dan panggilan Allah untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang harus diberi nama Yesus. Dan konsekuensinya tidak hanya mengandung, melahirkan, tetapi juga menyusui, merawat, mendampingi dan menyertai seperti yang tadi saya bilang hingga Yesus wafat di kayu salib. Ibu Maria lah yang setia bersama Yesus. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, saat menjumpai Santa Perawan Maria, kalau kita kembali pada kisah saat Ibu Maria dipilih oleh Allah, yang kita rayakan hari ini sebagai Hari Raya Kabar Sukacita, Malaikat Gabriel berkata kepada Ibu Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Itu yang dikatakan Malaikat Gabriel kepada Ibu Maria ketika menyampaikan kabar sukacita kepadanya. Pesan malaikat tersebut
pasti mengejutkan Santa Perawan Maria. Ya, bisa dibayangkan, Ibu Maria didatangi malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan kepadanya. Salam itu sudah membuat Ibu Maria kaget. Dan dalam keterkejutan itu, Ibu Maria berkata kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku belum bersuami." Bayangkan sahabat yang terkasih, tiba-tiba malaikat datang dan mengatakan, "Engkau akan mengandung," kepada Santa Perawan Maria, yang waktu itu sedang dan sudah bertunangan dengan Santo Yusuf atau Santo Yosef. Pasti Ibu Maria kaget. Kok tiba-tiba ada kabar, ada malaikat datang mengatakan engkau akan mengandung. Dan bahkan sudah jelas yang dikandung itu seorang anak laki-laki. Bahkan sudah ada perintah hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malah disebut ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Manusiawi bahwa Ibu Maria kaget dan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami? Kerendahan hati, Ibu Maria bertanya kepada malaikat tentang isi pesan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Ibu Maria tidak paham, tidak mengerti. Dan dalam ketidakmengertian itu dengan rendah hati, Ibu Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Sahabatku, saya membayangkan Santa Perawan Maria yang saat itu memang belum bersuami dan sedang bertunangan dengan Santo Yusuf, pastinya memikirkan bahwa jawaban malaikat Gabriel atas pertanyaan Santa Perawan Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Malaikat saya bayangkan, mungkin Ibu Maria juga memikirkan seperti itu. Malaikat akan mengatakan, oke Maria, segeralah menikah dengan Yusuf tunanganmu itu. Lalu cinta kalian akan berbuah seorang anak laki-laki, dan itu yang harus kau beri nama Yesus. Itu bayangan manusiawi saya ya. Mungkin waktu itu juga dipikirkan oleh Ibu Maria, tetapi memang tidak ada ya, cerita tentang itu. Ini kontemplasi pribadi ya, ketika saya merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 itu. Secara imajinatif saya membayangkan seperti itu. Ibu Maria bertanya seperti itu dan itu logis. Itu pikiran manusiawi. Namun apa yang terjadi? Ternyata jawaban malaikat Gabriel di luar dugaan. Sebab malaikat Gabriel malah berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bayangin, sahabatku yang terkasih, apakah jawaban malaikat ini semakin jelas bagi Ibu Maria? Semakin penuh misteri, ya, penuh rahasia, tetapi itulah rencana Allah. Mungkin Ibu Maria kalau menggunakan bahasa anak muda atau remaja sekarang akan berpikir dan mengatakan, oh my God. Mungkin ya, reaksi Santa Maria begitu ya, kalau meminjam bahasa orang muda saat ini. Mengandung dari kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Allah yang maha tinggi, bagaimana mungkin? Tidak bisa dimengerti dengan akal manusiawi. Mungkin kita akan mengatakan, wah tidak masuk akal. Ya bukan tidak masuk akal, sebetulnya ya misteri Allah tidak pernah masuk di akal kita, karena akal kita sangat terbatas. Ya, lalu kita dengan mudah mengatakan, wah nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akal kita yang belum masuk ke dalam misteri dan rahasia kasih Allah. Nah ternyata Ibu Maria tidak memberikan jawaban seperti itu. Bukan itu jawaban Santa Perawan Maria. Kendati
pasti saat itu Ibu Maria tidak mengerti, tidak paham. Orang Jawa bilang tidak mudeng. Namun Santa Perawan Maria tetap berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sahabat yang terkasih, inilah yang istimewa dari kisah ini. Santa Perawan Maria memberikan jawaban ya. Dalam bahasa Latin digunakan kalimat fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah yang saya sebut sebagai ya kerendahan hati. Atau ya dalam kerendahan hati dan ketaatan. Dengan mengatakan ya, Santa Perawan Maria memberikan totalitas kerendahan hati dalam ketaatan tanpa syarat pada kehendak Allah. Ibu Maria tidak berpikir konsekuensi-konsekuensi yuridis yang pada waktu itu menurut hukum Yahudi harus ditanggungnya dengan begitu berat sebagai seorang yang sudah bertunangan dan mengandung bukan karena tunangannya, tetapi karena kuasa Allah yang maha tinggi melalui Roh Kudus. Ibu Maria taat. Ibu Maria mengatakan ya. Nah, dengan jawaban ya dalam kerendahan hatinya, sahabat yang terkasih, Santa Perawan Maria atau Ibu Maria membuka jalan menuju Tuhan Allah bagi keselamatan umat manusia. Itulah ya yang terpenting dalam sejarah kemanusiaan dan sejarah keselamatan. Ya yang dikatakan oleh Santa Perawan Maria adalah ya yang rendah hati. Jawaban ya dalam kerendahan hati dan ketaatan tersebut menjungkir balikkan kata tidak yang penuh arogansi dan pemberontakan. Ya, di sini ada permainan frase yang saya pergunakan, ya dengan kerendahan hati versus tidak dengan arogansi dan pemberontakan. Ya dengan kerendahan hati dan ketaatan versus tidak dengan arogansi dan pemberontakan. Nah, kita diajak untuk belajar dari ya yang setia. Dan ya yang setia dengan kerendahan hati dan ketaatan yang disampaikan oleh Santa Perawan Maria kepada malaikat, itulah ya yang menyembuhkan ketidaktaatan. Ya yang menjungkir balikkan egoisme dosa dan membawa kita sampai pada satu kerendahan hati. Sebelum mengatakan ya, Santa Perawan Maria sudah disebut oleh malaikat pada sapaan awal sebagai yang penuh kasih karunia. Jadi Santa Perawan Maria ini sudah penuh dengan kasih karunia dari Allah. Ya, kasih karunia itu merupakan buah kesucian, ketaatan, dan kerendahan hati Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa dengan segenap jiwa dan raganya. Sahabat yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ya, pasti kita tidak sempurna seperti Santa Perawan Maria. Ya, itulah sebabnya Gereja Katolik mengajarkan kepada kita untuk selalu berseru kepada Santa Perawan Maria agar mendoakan kita sampai waktu kita mati. Itu dalam doa Salam Maria. Dengan itu moga-moga meski tidak sesempurna Santa Perawan Maria, kita selalu berusaha untuk memberikan ya kita juga dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Santa Perawan Maria. Sahabat yang terkasih, semoga kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah bersama Bunda Maria, sehingga kita dimampukan untuk mengatakan ya dengan penuh kasih karunia dalam kerendahan hati dan ketaatan,
yang membuat kita juga dimampukan untuk menjalankan tugas perutusan kita kepada sesama dan kepada semesta. Keterbukaan kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, termasuk melalui tayangan ini ya, merenungkan dalam renungan harian ini bersama saya atau bersama banyak romo lain yang juga mengirimkan renungan kepada kita, ini juga bisa menjadi bagian dari ungkapan ya kita pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan. Termasuk ya, ketika kita merayakan sakramen-sakramen terutama Ekaristi dan sakramen tobat pengampunan, itu menjadi wujud ya kita dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada kehendak Tuhan melalui gerejanya. Nah, lawan dari itu adalah tidak, yang penuh arogansi tadi, menolak, memberontak. Nah, semoga kita dijauhkan dari sikap berkata tidak, menolak, memberontak dengan arogan, melainkan selalu dipenuhi ya, yang rendah hati dalam ketaatan dan kegembiraan. Sahabat yang terkasih, Bunda Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui dan melindungi kita. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu, tetap bahagia, semangat, Tuhan memberkati. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam